Halo teman-teman, semoga kabar hari ini baik dan saya yakin baik yang percaya bumi datar maupun yang percaya bumi bulat menginginkan sebuah pemahaman yang benar dan sebenar-benarnya secara objektif. Di sini, marilah kita singkirkan sejenak bullying, kata-kata yang tidak baik ataupun makian untuk mendapatkan sebuah pemikiran yang benar dan kita hanya fokus pada apa yang dipikirkan dan argumennya. Silahkan komentar jika tidak setuju tetapi dengan argumen yang rasional, kepala dingin dan tidak kotor. Dan silahkan tambahkan penjelasan jika ini kurang lengkap. Baiklah, kita mulai saja. Terdapatlah sebuah gambar, sebuah foto yang menggambarkan situasi di mana matahari bercahaya dari atas, kemudian cahayanya menembus celah awan, dan bayangan cahayanya sampai di permukaan bumi. Gambar ini seringkali digunakan oleh yang mempercayai bumi datar bahwa matahari lebih kecil dari bumi. Karena mereka beralasan, hanya matahari dengan ukuran kecil bisa membentuk sudut seperti ini. Menurut saya sendiri, sekali lagi menurut saya, jika hanya berdasarkan gambar ini saja, kita tidak bisa memastikan apakah matahari itu lebih besar atau lebih kecil dari bumi. Karena sebesar apapun suatu benda, jika terlihat sangat jauh, itu akan terlihat lebih kecil. Katakanlah kita melihat sebuah gedung yang sangat tinggi dan sangat besar di kejauhan di seberang gurun pasir sana, tentu akan terlihat sangat kecil dan lebih kecil dibandingkan korek api yang terlihat dekat di depan mata kita. Jadi, hanya berbekal gambar ini, kita tidak bisa memastikan apakah matahari lebih besar atau lebih kecil. Diperlukan data-data lain, diperlukan ukuran-ukuran yang lain, dan perhitungan lainnya. Tapi itu bukan fokus utama di sini. Fokus utama di sini adalah poin nomor 2, yaitu bahwa ada salah satu yang mempercayai bumi datar yang mengatakan bahwa menghitung tinggi matahari dengan trigonometri bisa diaplikasikan pada gambar ini. Dengan gambar ini, kita bisa memperkirakan tinggi matahari, sehingga tinggi matahari yang selama ini 1 jutaan kilometer yang dikatakan oleh Globe Earth itu tidak benar dengan menggunakan trigonometri terhadap gambar ini. Dia menggambarkan sebuah trigonometri skemanya seperti ini dengan keterangan bahwa yang merah ini adalah panjang jejak cahaya yang ada di permukaan bumi, garis biru adalah tinggi matahari, dan sudut alfa adalah sudut yang dibentuk antara garis cahaya yang sebelah kiri ini dengan horizon atau garis panjang dari kiri ke kanan sepanjang jejak cahaya. Mari kita perbaiki gambar ini supaya lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Asumsikan bahwa sudut antara garis merah dan garis biru adalah sudut tegak lurus. Katakanlah, ya memang ini tegak lurus, betul. Dan terlihat dan terbukti tegak lurus. Dengan diketahui sudut alfa dan juga panjang garis merah, maka pasti tinggi garis biru itu pasti diketahui. Baiklah, selanjutnya dia menggunakan kalkulasi seperti ini, semacam kalkulator. Dan ini memang betul. Kita misalkan panjang garis merah itu 30 km, katakanlah ini nyata 30 km. Baiklah, 30 km. Ini jika lebih kecil, maka tinggi matahari jelas lebih kecil. Jika ini 30 km, tinggi matahari sekian. Jika hanya ratusan meter, maka tinggi matahari pun lebih kecil. Baik, anggap saja 30 km. Selanjutnya, sudut alfa ini diperkirakan 70 derajat. Nah, dianggap 70 derajat. Gambar ini tidak sesuai dengan skala, tapi katakanlah 70 derajat begitu. Dengan perhitungan seperti ini, maka didapatkan tinggi matahari itu 82 km. Dengan begini, kata dia, maka tidak mungkin matahari itu tingginya sampai jutaan kilometer. Karena trigonometri dengan perhitungan seperti ini hanya puluhan kilometer. Tidak mungkin jutaan kilometer. Baiklah, ini trigonometrinya sudah benar, perhitungannya sudah benar, dan logika trigonometrinya sudah benar. Tetapi, ada satu yang sangat-sangat mendasar, kesalahan yang sangat mendasar, yaitu penerapan trigonometri pada situasi ini. Mengapa? Karena segitiga ini adalah segitiga bidang datar yang berdiri tegak pada sumbu Z. Berdiri tegak pada sumbu Z. Sedangkan cahaya matahari itu tidak berdiri tegak pada sumbu Z. Kita dengan intuisi yang sangat sederhana bisa melihat bahwa sekalipun cahaya yang sejajar dengan garis biru pun sebenarnya itu tidak berdiri tegak pada sumbu Z, melainkan condong ke sebelah sana. Kita tahu bahwa matahari sore hari seperti ini pasti condong ke sebelah sana. Situasi sebenarnya, cahaya itu condong ke sebelah sana, tetapi disederhanakan menjadi segitiga yang berdiri tegak pada sumbu Z adalah sebuah kesalahan menurut saya. Tidak relevan, dan ini adalah kesalahan fatalnya di sini. Baiklah, kita anggap saja ini adalah sebuah trigonometri. Kita akan membicarakan trigonometri dan bagaimana penjelasan akhirnya. Nah, trigonometri ini kita bisa menggunakan perhitungan jika beberapa syarat dipenuhi. Misalnya, diketahui sudut alfa dan panjang alas. Sudut alfa, sudut cahaya, dan panjang alas adalah panjang jejak cahaya. Jika diketahui sudut alfa dan panjang alas, maka tinggi matahari itu panjang alas atau panjang garis merah dikali tangan alfa. Itu sangat mudah dan betul perhitungannya. Sekarang, jika sudut alfa tidak diketahui, maka jelas rumus ini pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Oke, sekarang katakanlah sudut alfa tidak diketahui, apakah ada solusi lain untuk mengetahui tinggi? Ada. Yaitu jika diketahui panjang garis merah atau jejak cahaya di permukaan bumi, garis ungu atau panjang celah dari awan, dan juga garis biru yaitu jarak dari permukaan bumi ke awan. Jika diketahui ketiga garis ini, maka kita bisa
mendapatkan panjang garis kuning yaitu dari awan ke matahari, itu garis biru dikali garis ungu dibagi garis merah. Sehingga tinggi matahari itu sama dengan garis kuning ditambah garis biru. Sekali lagi, jika memang kita mengakui trigonometri seperti ini. Ingat, ada kesalahan penerapan segitiga yang tegak sepanjang sumbu Z diterapkan pada cahaya yang tidak tegak sepanjang sumbu Z. Ini adalah kesalahan fatalnya. Tapi kita dalam hal ini membicarakan hanya trigonometri ini. Oke, sekarang bagaimana jika garis ungu atau panjang celah dari awan itu tidak diketahui? Maka rumus ini jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekarang, bagaimana jika ternyata jarak terhadap awan juga tidak diketahui, maka bertambah jelas rumus ini tidak bisa dipakai. Sekarang, bagaimana jika ternyata sudut alfa itu 90 derajat, bukan membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat? Maka jelas trigonometri tidak bisa digunakan untuk mengukur tinggi dari matahari ini jika sudut alfa 90 derajat. Bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana pemahamannya? Baiklah, kita lanjutkan. Mari kita lihat di sini. Ini adalah situasi seperti ini. Oke, saya akan gambarkan. Lihat, ini adalah horizon, dan ini adalah permukaan laut atau tanah, katakanlah. Dan ini adalah awan. Saya akan gambarkan seperti ini. Ini adalah horizon, ini permukaan laut atau tanah, dan ini adalah langit. Dan langit terhalang oleh awan. Ya, seperti ini. Ini adalah air laut, ini adalah horizon, garis merah ini, dan ini adalah awan. Baik, kita lanjutkan. Dan di awan tersebut ada celah. Ini adalah celah. Celah ini adalah celah ini. Dan melalui celah ini, cahaya matahari menembus sampai ke permukaan bumi. Oke. Ini adalah celah, ini cahaya matahari sampai ke permukaan bumi. Kita lihat, ini adalah celah awan, kira-kira demikian. Ini celah awan dilihat dari atas. Dan ini celah awan dilihat dari jauh, menembus awannya sampai ke permukaan bumi. Kita akan melihat situasi persis seperti di gambar ini. Ini adalah sumbu biru, dan ini sumbu merah, dan ini adalah sudut alfa. Pertanyaannya, apakah benar sudut alfa ini membentuk sudut kurang dari 90 derajat? Coba kita bergeser ke sebelah kiri. Kita bergeser ke kiri, ternyata sudut ini 90 derajat. Jika kita bergeser lagi jauh ke kiri, maka kita bisa melihat sudut ini pun lebih besar dari 90 derajat. Kita bandingkan dengan foto ini, misalnya seperti ini. Ini adalah garis cahaya matahari. Sudut yang dibentuk dengan horizon lebih dari 90 derajat. Sudut ini lebih dari 90 derajat. Jadi, apakah penglihatan sudut kita ini kurang dari 90 derajat benar atau tidak? Pada faktanya, belum tentu. Jangan-jangan seperti ini. Atau seperti ini, lebih dari 90 derajat. Bahkan, sudut yang sebelah sini pun 90 derajat. Dan sudut yang di tengah 90 derajat juga. Jadi sebenarnya berapa sudut-sudut ini? Kita tidak mengetahuinya tanpa melakukan pengukuran langsung. Jadi, tanpa pengukuran langsung, trigonometri itu tidak bisa diterapkan. Apalagi ternyata segitiga ini tidak tegak terhadap sumbu Z. Segitiga ini ternyata miring seperti ini. Dilihat dari depan, memang tegak. Ini hipotenusa, ini alas, ini tinggi. Tetapi ini kan segitiga miring. Kita tidak bisa menerapkannya secara langsung. Baik. Kita akan mengukur tinggi ini apakah bisa atau tidak. Jelas tidak bisa karena sudut ini tidak diketahui. Sudut ini juga apakah betul 90 atau tidak, kita tidak tahu. Dengan menggunakan sudut jelas tidak bisa jika sudut itu tidak diukur secara langsung. Sekarang, apakah ada cara lain untuk mengukur tinggi matahari? Bisa jika kita mengetahui panjang alas ini dan juga panjang celah cahaya ini dan kita mengetahui jarak dari permukaan bumi sampai ke awan, maka tinggi matahari bisa dihitung. Sekarang, apakah benar panjang jejak cahaya itu di sini lebih panjang dari panjang dari celah yang ada di awan? Belum tentu. Ini adalah penglihatan yang menipu. Mari kita telusuri, lihat. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi. Dan kita lihat lagi. Bisa saja panjang cahaya yang ada di permukaan bumi itu sama dengan panjang celah. Bahkan, bisa jika kita dilihat dari atas seperti ini, panjang jejak cahaya lebih pendek daripada celah yang ada di awan. Mari kita kembali ke sini. Berapa sebenarnya panjang alas? Kita lihat di sini. Panjang alas di sini 190512. Nah, panjang yang di awan pun lihat 190512 sama. Nih yang ini nih. Oke, 190512. Bagaimana dengan yang di matahari? Kita lihat ke atas ke sana. Panjang ini, nih sudut yang ini 190512. Jadi sebenarnya garis cahaya ini adalah sejajar.
Loh, kata siapa sejajar? Apakah benar sejajar? Kita tidak tahu tanpa melakukan pengukuran langsung. Oleh karena itu, kita tidak bisa berasumsi apakah matahari itu sejajar atau tidak cahayanya hanya dengan melihat seperti ini dan melakukan perhitungan trigonometri hanya berdasarkan pada gambar. Saya akan gambarkan sebuah segitiga mendadak seperti ini. Oke, saya akan gambarkan sumbu sepanjang sumbu Z. Dan saya gambarkan sebuah segitiga seperti ini. Maka didapatkan segitiga trigonometri. Tetapi menerapkan segitiga trigonometri ini terhadap bidang segitiga cahaya itu tidak relevan. Menerapkan trigonometri pada segitiga ini terhadap cahaya matahari itu tidak relevan. Sehingga kesalahan yang sangat fatal terjadi di sana. Oleh karena itu, perhitungan trigonometri dengan cara seperti ini jelas tidak masuk akal. Dan trigonometri yang seperti ini tidak bisa diterima menurut akal yang sebenarnya. Trigonometrinya sudah benar, tetapi penerapan trigonometri segitiga yang tegak terhadap sumbu Z diterapkan pada cahaya matahari yang tidak sejajar dengan sumbu Z itu tidak relevan. Ini adalah segitiga bidang datar yang tegak sepanjang sumbu Z diterapkan terhadap penglihatan matahari yang pada faktanya cahaya itu miring. Jelas tidak relevan. Oke. Bisa saja ini hanya tingginya 82 km, tetapi fakta yang sebenarnya sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh faktanya. Jadi, untuk mengukur dengan cara itu, ukurlah secara langsung berapa sudutnya. Dan sekalipun kita mengukur sudut secara langsung, trigonometri tidak bisa diterapkan pada foto ini. Mengapa? Karena jika kita mengukur sudut terhadap cakrawala menyamping seperti ini lihat akan membentuk sudut 90 derajat. Dan ketika kita geser ke kiri seperti ini, lalu kita bergeser ke kiri. Ini juga terlihat 90 derajat. Ketika ini 90 derajat, dan ini juga 90 derajat, maka trigonometri tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, tahun-tahun sebelum Masehi, saya lupa tahunnya, ketika mengukur jarak terhadap bulan, Hipparchus menggunakan paralaks, sehingga didapatkan jarak terhadap bulan. Akurasi yang dia dapatkan kurang lebih 7% yang diketahui pada saat modern hari ini. Dengan berbekal jarak dari bumi ke bulan, kemudian Aristarchus menghitung jarak terhadap matahari dengan cara mengukur sudut ketika bulan setengahnya terang setengah gelap, diukur sudut yang terhadap bumi, kemudian dari bulan ke matahari membentuk sudut 90 derajat. Dari situ dia menggunakan trigonometri sehingga didapatkan hipotenusa dari bumi ke matahari. Dia mendapatkan jutaan kilometer, tetapi akurasinya tidak begitu akurat. Nah, jika kita menggunakan metode Aristarchus pada hari ini dengan peralatan yang lebih akurat untuk mengukur sudut terhadap bulan dari bumi, maka akurasi metode trigonometri yang digunakan oleh Aristarchus dia bisa lebih baik 4%. Tetapi satu-satunya cara untuk mengukur matahari secara langsung adalah tetap dengan menggunakan paralaks. Oleh karena itu, Edmund Halley pada abad ke-18 dia membuat sebuah konsep untuk mengukur jarak terhadap matahari dengan menggunakan transit of Venus. Jadi planet Venus ketika transit, dia diukur waktunya, lalu menggunakan metode paralaks, dia mendapatkan tinggi matahari. Sekali lagi, ini adalah pemahaman saya. Silahkan pikirkan, apakah benar penggunaan segitiga trigonometri terhadap cahaya matahari yang tampak condong ke sana itu relevan atau tidak. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf kepanjangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap semoga menemukan kebenaran dengan kepala dingin dan tanpa bully. Terima kasih. Sampai jumpa.